Jadi kalau bicara pendamping ini mestinya saya makanya mungkin sempat di salah satu grup atau apa saya sempat agak agak marah atau emosi ketika ada pendamping yang merendahkan kepala desa atau memperolok pemerintah desa. Mungkin teman-teman ada yang sempat ingat, saya sempat agak marah. Kenapa? Karena kamu itu nggak akan ada pekerjaan kalau tidak ada undang-undang desa. Dan tidak akan ada undang-undang desa kalau tidak ada kesadaran kepala desa mulai dari 2005-2006 itu melakukan gerakan 9 tahun itu sampai 2014. Jadi pendamping desa kalau kemudian memperolok kepala desa, memperolok perangkat desa, saya bagian yang tidak terima walaupun saya bukan kepala desa, saya bukan perangkat desa. Kenapa? Karena itulah bagian yang sebenarnya ruang teman-teman ini terbuka untuk kemudian terlibat dalam pendampingan. Amanat Undang-Undang Desa itu setidaknya ada di 3 pasal di dalam Undang-Undang Desa, yaitu tentang pendamping itu ada di pasal 90, 112 dan 114. Pasal 90 itu bicara tentang bagaimana pendamping itu adalah melakukan pendampingan teknis akses ke pasar dalam konteks badan usaha milik desa. Jadi ada 3 bagian besar bicara tentang badan usaha milik desa, itu perlu didampingi. Kemudian bicara tentang pemberdayaan masyarakat itu di 112, itu perlu didampingi. Kemudian pendampingan tentang pembinaan dan pengawasan pemerintah desa itu perlu didampingi. Artinya ada bicara tentang ekonominya badan usaha milik desa, ada bicara tentang pemberdayaan masyarakatnya 112, ada bicara tentang peningkatan kapasitas atau pendampingan dari pelaksanaan pemerintahan desa di 114. Nah, di sini saya melihat bahwa ada tantangan besar ke depan ketika kemudian kemarin bergulir tentang pendamping pembangunan. Nah ini yang menurut saya resolusinya sebenarnya sudah jelas, cuma saya nggak tahu ini Gus Ivan akan diberikan ruang atau tidak oleh institusinya kan gitu. Kenapa saya bilang resolusinya sudah jelas? Karena resolusinya itu sudah sangat jelas dengan apa yang digulirkan oleh BPI ketika Gus Ivan duduk di sana, yaitu ada 3 pasti kreatif, pasti cepat, pasti jadi. Kalau sudah tahu tantangannya ke depan, kalau kemudian Gus Ivan di BPI mengatakan pasti kreatif, ya harus dicari caranya untuk menjawab tantangan ke depan. Pasti cepat, ya nggak perlu bicara lama-lama. Pasti jadi, ya harus kejadian, bukan kemudian kreatifnya sudah keluar kemana-mana ternyata nggak cepet dan nggak jadi. Ini kan sayang gitu loh. Mungkin malam hari ini ucapan saya mungkin akan berasa pahit untuk Gus Ivan taruh kata, karena sebenarnya beberapa tantangan yang ada di depan itu udah nyata, Gus. Teman-teman TPP itu tantangannya ke depan udah nyata. Sudah jauh sebelumnya sudah terdeteksi bahwa perlu disiapkan teman-teman ini untuk masuk dalam P3K umpamanya. Bahwa kemudian Kemendes mestinya kemudian memberikan ruang atau setidaknya proaktif supaya teman-teman pendamping desa juga bisa mengakses pendataan. 2022 tidak bisa mengakses pendataan. Artinya cepatnya kurang, Gus. Jadinya belum kan gitu. SDGs desa yang kita elu-elukan, kita dengungkan luar biasa dengan kuasa data desa, satu data desa dan seterusnya. Ternyata launching kemarin satu data Indonesia, Kementerian Desa tidak ada di situ, Gus. Artinya mungkin kreatifnya sudah, cepatnya sudah, jadinya belum. Ini mungkin catatan-catatan saya.
disaksikan teman-teman, dan saya mesti minta maaf kalau Gus Iwan kurang nyaman, tapi saya harus menyampaikan sebagai teman yang baik itu tidak hanya memberikan pujian-pujian yang kemudian akan menjatuhkan, tapi juga harus berani memberikan kritikan-kritikan, karena dengan kritikan-kritikan ini maka akan menguatkan apa yang ada satu pelajaran kawan saya dulu waktu masih di pergerakan dan saya belum kawin waktu itu, ada seorang yang sudah berumah tangga dan dia mengatakan, pada saatnya Cok kamu punya anak, maka pastikan apa yang tidak membunuhnya itu menguatkannya, apa yang tidak membuat dia mati itu akan membuat dia kuat. Artinya anak kita jangan terlalu banyak dikekang, artinya jangan banyak ditakut-takutin gitu kan, yang penting diingatkan, kira-kira seperti itu. Nah, sebagai dalam konteks pertemanan ini saya ingin sampaikan ke Gus Iwan bahwa ya itu bagian yang menjadi catatan-catatan saya, yang kemudian kalau bicara resolusi TPP ke depan seperti apa, kalau bicara resolusi kan kesepakatan bersama yang akan dicapai ke depan. Nah, kalau kemudian TPP ini akan seperti apa ya monggo TPP yang bisa lebih memutuskan bahwa resolusi 2023 itu seperti apa. Ruang-ruangnya sangat terbuka luar biasa menurut saya. Saya sering menyampaikan bahwa apa sih kurangnya TPP ini dimanjakan oleh menterinya gitu kan, sampai urusan berpolitik aja lebih leluasa dibanding teman-teman yang lain. Anda cukup cuti kepala desa itu, BPD itu kalau mau nyalek jadi tim sukses saja bisa dipecat gitu kan. Teman-teman cukup mengajukan cuti, mau jadi caleg mau jadi caleg aja harus tanda tangan mengundurkan diri gitu kan, bahkan sebelum dia terpilih gitu kan. Teman-teman nggak perlu, cukup cuti pas kampanye aja, kalau jadi ya baru mundur, kalau nggak jadi lanjut. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sekarang bicara tentang resolusi TPP ke depan seperti apa, menurut saya ada tantangan besar ke depan, yaitu tentang hari ini kita sudah mendengar Kementerian Dalam Negeri juga mengembangkan P3PD. Jadi bagaimana tentang penguatan pemerintahan desa. Berarti ruangnya itu kalau berdasarkan amanat undang-undang, berarti ruang yang memungkinkan dulu untuk teman-teman adalah penguatan badan usaha milik desa atau pendampingan badan usaha milik desa, melakukan pendampingan teknis dan akses pasar. Kemudian yang 114 itu adalah melakukan pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan pendampingan dan bantuan teknis, artinya melakukan pendampingan dalam konteks pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa itu bisa dilakukan oleh teman-teman sudah dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri. Yang kemudian menjadi penting adalah pemberdayaan masyarakatnya, pemantauan bagaimana keterlibatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan oleh masyarakat dalam konteks desa dan kawasan perdesaan. Jadi saya pikir itu catatan-catatan saya yang mungkin menjadi menarik untuk teman-teman pendamping. Dan kalau untuk TV desa sih sebenarnya ruang untuk pendamping itu kita buka seluas-luasnya. Silakan siapa saja ingin berekspresi, meningkatkan kapasitas, profiling dan seterusnya, kami berikan ruang penuh. Hanya masalahnya kan ruang terbuka kan, siapa yang mau masuk dan siapa yang nggak mau masuk itu kan pilihan. Termasuk kita juga sudah mulai merencanakan ini, insya Allah 2023 kita akan mengembangkan jaringan jurnalis desa. Silahkan kalau memang teman-teman pendamping akan terlibat di dalamnya, juga ruangnya terbuka. Saya selalu menyampaikan prioritas atau mungkin fasilitasi utama atau kesempatan pertama selalu saya sampaikan untuk
teman-teman pendamping, bahwa kemudian setelah itu ada kepala desa, ada perangkat desa, ada BPD dan seterusnya. Itu bagian lain yang juga kita berikan ruang, tetapi sampai hari ini insya Allah masih terjaga komitmen saya untuk teman-teman pendamping. Silahkan ayo mengeksplor diri dan seterusnya. Dan memang saya secara pribadi memang lebih dalam konteks sesuatu harus terukur sampai di mana, oh ternyata ini tidak lagi bisa dilanjutkan. Tidak berarti bahwa kemudian saya harus berhenti. Yang kita nggak harus berhenti. Jadi ibarat yang pernah saya sampaikan ke teman-temannya, selama saya sudah menyapa yang terlupa, selama saya sudah menjemput yang tertinggal, selama saya sudah memungut yang berserak, ya saya hanya memastikan bahwa saya hanya membawa yang setia, kan kira-kira seperti itu. Hanya membawa mereka-mereka yang komit. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan di malam hari ini. Saya minta maaf ke Gus Ivan, mungkin lama nggak ketemu, tapi sekali ketemu memberikan catatan-catatan khusus. Tetapi buat saya lebih baik saya dianggap teman yang mungkin kurang baik tapi membaikkan, daripada sepertinya saya adalah teman baik tetapi saya sedang menjerumuskan.